the things I say in everything we do every day. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Halo teman-teman kelas 3, berjumpa lagi ya bersama Ustadz Huda pada materi blog Fik. Alhamdulillah kita sudah masuk ke minggu yang ketiga ya, karena kemarin adalah minggu yang kedua. Jadi alhamdulillah kita sudah melewati 2 minggu, tetapi baru melewati 1 minggu pada materi blog semester 2 ini. Nah, bagaimana teman-teman di materi kemarin? Apakah teman-teman sudah bisa dan memahami? Semoga Allah selalu memberikan kemudahan bagi teman-teman untuk memahami ilmu-ilmu yang diberikan olehnya. Nah, alhamdulillah kemarin kita telah membahas apa teman-teman? Membahas bab tayamum. Nah, teman-teman jangan sampai lupa ya, apa itu tayamum dan bagaimana tata caranya. Kemudian apa yang diperbolehkan, kapan kita diperbolehkan bertayamum. Jangan sampai lupa ya. Nah, alhamdulillah untuk minggu ini Ustadz akan mengirim lagi, Ustadz akan membuat video lagi, yaitu video kali ini untuk materi bab yang kedua. Yuk kita simak apa sih bab yang kedua itu. Nah, teman-teman sudah bisa lihat ya nanti di buku materi Fik atau buku blog kelas 3. Nah, oke, masuk ke bab yang kedua ya. Nah, bab yang kedua adalah waktu sholat. Apa sih waktu-waktu sholat itu? Waktu-waktu sholat. Nah, teman-teman pasti bertanya, Ustadz, kan sholat ada banyak Ustadz. Ini yang dimaksud yang mana ya? Nah, yuk sebentar lagi teman-teman akan tahu. Pasti akan tahu apa yang dimaksud dengan waktu sholat ini. Dan sholat apa itu? Nah, adalah waktu sholat wajib atau waktu sholat fardu. 5 sholat fardu. Siapa yang nggak tahu? Ayo, siapa yang nggak tahu? Teman-teman kelas 3 pasti harus tahu ya. 5 sholat fardu yang setiap hari teman-teman pasti lakukan. Nah, ini ada berapa pembagian waktu sholat? Nah, tadi Ustadz sudah menyebutkan ada 5 pembagian waktu sholat. Yang pertama yaitu sholat subuh. Kedua sholat duhur. Ketiga sholat asar. Keempat sholat maghrib. Dan yang kelima adalah sholat isya. Nah, sholat. Mari belajar sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Belajar sholat 5 waktu. Nah, teman-teman sebisa mungkin harus sudah melakukannya setiap hari. Jangan sampai ada yang bolong ya. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan setiap waktu-waktu yang tadi sudah disebutkan ya. Yang pertama, yaitu waktu sholat subuh. Nah, ini hanya untuk ilustrasi saja ya. Nah, yaitu kapan waktu sholat subuh? Waktu sholat subuh itu sejak terbit fajar yang kedua. Jadi kalau nanti teman-teman sudah mempelajari tentang fik lebih lanjut, yaitu ada penjelasan namanya fajar yang pertama dan fajar yang kedua. Nah, jadi waktunya subuh itu ketika fajar yang kedua sampai matahari terbit. Ya, sampai matahari terbit. Berarti kalau di Indonesia sekitar jam 4 sampai jam setengah 6 atau bahkan sampai jam 6. Ya, itu kalau di Indonesia, terutama di waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian yang kedua yaitu sholat zuhur. Yang kedua adalah sholat zuhur. Nah, ini untuk ilustrasi, yaitu sholat zuhur. Kapan waktunya? Waktu zuhur adalah pada saat matahari. Nah, pada saat matahari tergelincir dari pertengahan langit, yaitu ada tepat di atas kepala kita. Atau ketika orang-orang
biasanya menghitung waktu sholat duhur itu dengan mengukur bayangan, yaitu pada saat panjang bayangan. Jadi ketika teman-teman ada mengukur dengan benda, nah, benda ini bayangannya kurang dari panjang bendanya. Nah, jadi teman-teman bisa melihat sendiri juga ada di gambar itu bayangannya itu panjangnya kurang dari benda aslinya, ya. Seperti itu. Kemudian, nah yang ketiga adalah waktu sholat asar. Nah, tadi sudah subuh yang pertama, kemudian yang kedua yaitu duhur, dan yang ketiga yaitu sholat asar. Nah, ini sholat asar. Ini juga ilustrasinya. Semoga teman-teman bisa melihat. Kapan waktu sholat asar? Waktu sholat asar adalah pada saat panjang bayangan. Nah, ini. Pada saat panjang bayangan lebih dari panjang benda. Ini benda dan ini panjang bayangannya misal. Nah, bayangan ini panjangnya itu lebih panjang daripada bendanya. Nah, itu menandakan bahwa sudah masuk sholat asar. Ayo, siapa yang memperhatikan perbedaannya dengan sholat duhur tadi? Siapa yang berani menyebutkan? Ya, betul. Jadi, ketika kita balik lagi ya untuk membedakan ke sholat duhur. Nah, sholat duhur yaitu pada saat panjang bayangan itu kurang dari panjang benda. Ayo, diingat-ingat ya, panjang bayangan kurang dari panjang bayangan kurang dari panjang benda. Nah, kalau sholat asar yaitu panjang bayangan lebih panjang daripada benda. Nah, itu perbedaannya ya teman-teman ya. Nah, dan sejak berakhirnya waktu duhur sampai tenggelamnya matahari. Jadi sholat asar itu kalau di Indonesia kemungkinan kalau terutama di WIB di Semarang dan lain sebagainya itu sekitar jam 15 lebih sedikit sampai jam 18.00 kalau untuk waktu sekarang ya. Kemudian maghrib. Nah, yang keempat adalah waktu sholat maghrib. Nah, ini ilustrasi juga ya teman-teman. Kapan waktu sholat maghrib? Yaitu ketika sejak terbenamnya matahari sampai hilangnya ufuk merah. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman melihat di ilustrasi di gambar itu, ini. Nah, ini teman-teman bisa melihat ada bayangan-bayangan merah. Itu nanti hilang secara keseluruhan. Itu tandanya bahwasannya waktu maghrib itu sudah selesai. Nah, kapan dimulai? Ketika matahari tidak terlihat, sehingga menjadi ufuk-ufuk seperti itu berwarna merah. Kemudian sampai warna merahnya itu hilang, nanti masuk ke waktu sholat yang terakhir. Ya, apa itu? Sholat apa itu? Sholat yang kelima. Nah, teman-teman pasti sudah tahu. Iya, betul. Sholat Isya. Nah, mari kita lihat. Yang kelima adalah sholat Isya. Nah, ini hanya ilustrasi. Ada seorang yang sedang sujud di tengah malam. Nah, yaitu kapan waktu sholat Isya? Sejak hilangnya ufuk merah. Nah, tadi ya, melanjutkan yang sholat maghrib tadi. Kalau sholat maghrib tadi dari dari tenggelamnya matahari sampai hilangnya ufuk merah. Dan dilanjut ketika hilangnya ufuk merah sampai tengah malam sebelum waktu subuh, itu menjadi waktu sholat Isya. Yang mana waktu sholat Isya adalah waktu sholat yang paling panjang. Karena kalau di Indonesia, terutama di waktu Indonesia Barat, itu sekitar jam 7, jam 19.00 sampai datangnya waktu subuh kurang lebih yaitu jam 04.00. Itu karena waktunya sangat panjang. Tapi teman-teman sebisa mungkin jangan sampai ketiduran ya sebelum sholat Isya. Jadi teman-teman sebisa mungkin melakukan sholat Isya dulu baru tidur. Oke? Jangan sampai melalaikan sholat 5 waktu. Alhamdulillah tadi kita sudah menyebutkan semua ya 5 waktu sholat atau 5 pembagian waktu-waktu sholat. Siapa yang menyebutkan? Oke, silakan. Yang pertama yaitu waktu sholat subuh. Kedua, waktu sholat duhur.
Yang ketiga, waktu sholat asar. Yang keempat, waktu sholat maghrib. Dan yang kelima adalah waktu sholat isya. Nah, teman-teman, dari pembagian hal itu pasti kan ada dalil nih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sudah ada loh di dalam Al-Quran. Nah, ini. Ini teman-teman bisa nanti melihat di surat Quran surat An-Nisa ayat 103. Surat An-Nisa ayat 103. Itu bisa sudah bacakan ya. Fa'idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'uda wa 'ala junubikum fa'idat ma'nantum fa'aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, nah, saya sudah akan bacakan, akan munculkan di sini. Ini artinya ya teman-teman. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, kemudian di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, tenang, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana teman-teman biasanya melaksanakan sholat. Nah, sesungguhnya sholat itu adalah fardu atau kewajiban yang ditentukan waktunya. Atas siapa? Atas orang-orang yang beriman. Nah, itu tadi sudah disampaikan. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 103. Nah, itu ya teman-teman, nanti kalau mau lebih lanjut bisa kok membuka di bukunya di buku Fik, sudah jelas itu disampaikan arti maupun ayatnya. Kayaknya kita sudah selesai ini. Nah, seperti biasa, oke, tugas bab waktu sholat. Nah, jadi Ustadz sudah minta teman-teman nanti mengerjakan latihan soal yang ada pada bab waktu-waktu sholat, dan itu nanti tertera di halaman yang ke-24. Itu nanti jadi tugas teman-teman ya. Hanya satu saja tugasnya. Nah, jadi teman-teman semoga tidak keberatan dan bisa mengerjakannya, kemudian juga bisa memahami ilmu-ilmu yang sudah diberikan. Semoga Allah selalu membantu kita untuk mudah paham ketika kita sedang belajar. Amin ya rabbal alamin. Dan di sisi lain teman-teman jangan sampai lupa ya untuk selalu menjaga sholat. Jangan sampai meninggalkan walaupun satu. Diusahakan ya. Alhamdulillah kita sudah selesai. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Ma'akumun najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.